Action. Selamat malam guys, bersama kami Duo Maut yang bener-bener maut. Malam ini kita mau membawakan topik olahraga. Sebelumnya Duo Maut. Jadi topiknya malam ini nih Bang Bro. Iya, tentang apa? Ini urusannya olahraga. Karena kita biarpun bentuknya bulat-bulat begini, Udah nggak aerodinamis lagi ya? Ya ini justru makin aerodinamis. gitu ya. Ini kita mau bicara olahraga. Nah, olahraga itu ada dua Ada apa yang itu? yang gua pahamin. Mungkin Bang Bro juga sama lah Iya. konsepsinya. Ah. Olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. Iya. Nah, yang mau gue kulik dari Bang Bro itu apakah tren yang sekarang lagi hingar-bingar nih, sepeda ya nggak, gue bareng, Muay Thai, Semuanya ya. terus macam-macam lah. Itu linear nggak dengan peningkatan prestasi di sektor olahraga prestasi. Nah, menurut Bang Bro gimana nih? Bang Bro kan pelaku olahraga nih, ya nggak? Dulu. Sekarang masih dong, iya kan? Ya, satu sisi kita sangat sangat berterima kasih ya, maksudnya dengan adanya gairah untuk Ya lah, lemes banget, naikin dikit nggak volumenya? belum makan. Yaelah. Kita harus banyak berterima kasih dengan para pelaku olahraga tersebut ya, Ya. baik rekreasi atau itu terutama yang rekreasi ya. Iya. Paling nggak ini memompa minat kembali untuk orang untuk berolahraga. Ah. Dari situ kan kita bisa harapkan siapa tahu dari olahraga rekreasi ini bisa ada timbul bibit-bibit atau bakat-bakat untuk orbitkan, diarahkan ke olahraga prestasi. Ini gua balik tanya, Bang Paul sendiri gimana pendapatnya ini? Nah, kalau gua menurut hemat gua nih ya, jadi apakah linear? Ya kan? Orang, tempat-tempat klub-klub semua kan pada rame nih, bahkan gue bareng. Yoi. Sampai yang tadinya nggak pernah olahraga aja gue bareng. Tiba-tiba jadi olahraga. Iya, pokoknya tiba-tiba punya seli aja, sepeda lipat ya nggak? Nah, itu nggak linear. Nah, linearnya gimana? Tidak selalu linear. Artinya gini, pembinaan prestasi olahraga itu satu hal. Iya. Gegap gempita masyarakat di sektor olahraga rekreasi Hal itu yang- satu hal yang hal lain. berbeda. Iya. Ini bagus, artinya paling tidak kalau bicara olahraga rekreasi kita membangun kesadaran kan. Iya. Sepakat. Nah, tapi membangun kesadarannya itu bisa ditransformasi ke sini nggak kan gitu. Apakah orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi atau kelas menengah lah, mau nggak anaknya dilepas atau familinya diarahkan ke dunia olahraga prestasi? Kan nggak selalu gitu, Bang Bro, ya nggak? benar. Meskipun kita udah punya undang-undang sistem keolahragaan nasional ya kan? 2005 ya. Iya, 2005. Gitu Bang Bro. Kok sedikit ada contoh ya, mungkin bukan di cabang kita, di cabang Iya. Panahan. Bro tahu kan itu apa namanya? Ada salah satu jenis pertandingan di olahraga panahan. Awalnya dimulai oleh hobi, Hobi. akhirnya diakomodir oleh Federasi Panahan di Indonesia, Iya. sehingga bisa dipertandingkan secara Secara reguler reguler. di kompetisi itu. Ini kita bicara nasional dan internasional Iya. atau baru nasional nih? Setahu saya nasional. Nasional, oke. Ya, tapi itu mungkin satu persoalan yang lainnya. Iya. Kita berharap juga dengan adanya gairah atau minat masyarakat untuk berolahraga ini, siapa tahu dari gairah ini bisa terbentuk akhirnya ada kompetisi-kompetisi kecil yang bisa akhirnya bermuara pada peningkatan prestasi yang bisa diarahkan ke olahraga prestasi. Muay Thai harus kita akui emang lagi Iya. secara fight, maksudnya gegap gempitanya luar biasa. Iya. Di mana-mana Iya. orang banyak yang berlatih. yang latihan Muay Thai benar gitu. Yang berlatih Muay Thai. Di mana-mana kita banyak ada dojo Muay Thai gymnya untuk berlatih Muay Thai. Bahkan sampai ada yang ngambil sertifikasi ke Thailand. ya gitu, sampai. Namun pertanyaannya apakah ini akan berkorelasi dengan peningkatan prestasi Muay Thai ke luar negeri? Nah, Saya sudah melihatnya ke arah seperti itu. udah mulai udah mulai ada ke arah yang tracknya sana, benar. tracknya gitu loh, oke lah ya. Nah, apakah ada yang lain cabang-cabang olahraga yang lain? Heeh. Kita belum tahu. Iya. Kita hanya bisa melihat gitu. Heeh. Kalau Bang Bro sendiri gimana? Kalau gue sih, gue orangnya skeptis. Skeptis, Maksud gue selalu mempertanyakan segala sesuatunya gitu. Bukan pesimis ya, skeptis. Iya. Boleh Jadi, dong ya. Boleh loh, harus skeptis. Kalau pesimis gak boleh, Iya, kita harus optimis. Jadi gini, contohnya nih kan orang sekarang kalau misalkan nih teman-teman gue kan lagi nih, tapi sejak pandemi ini kayaknya emang nggak ada lomba lari Iya, kan, kita paham maraton, lah. maraton. Tapi teman-teman gue pada rajin lah lomba lari itu sebelumnya tuh, sampai ngebelain supaya dapat
cut off time dan dapat medali finisher gitu kan. Finisher itu bahkan suatu hal yang sangat luar biasa. Itu kan bagi finisher pelakunya. Banyak di dekat tempat gue tinggal tuh di daerah Sudirman Tamrin. Itu sampai medalinya tuh dikalungin terus men. Terus taruh di Instagram gitu kan. Gue dapat medali nih. Itu kan hal yang tidak terpikirkan kita ketika kita dulu waktu jadi atlet. Ya kita dulu waktu jadi atlet kompetisi main kalah nggak ada medali ya udah. Ya udah itu berarti kita gagal kan gitu. Latihan lagi. Tapi gue nggak ngelihat nih, ya memang sih nggak bisa satu. Mindsetnya mungkin beda. Satu mindset beda, kedua kita juga tidak bisa mengharapkan dalam 1-2 hari tiba-tiba overnight gitu prestasi atletik kita akan naik. Dalam khususnya dalam lari-lari jarak jauh ya. Kalau lalu sorry itu satu hal yang lain juga kan gitu. Dalam lari jarak jauh tuh kita tuh prestasinya langsung prestasi dunia gitu kan. Kalau Asia sih kita udah pernah tuh dapet tuh Asian Games tuh. Asian Games kita pernah dapat nggak ya lomba lari ya? Tahu saya pernah ya. Iya. Kalau pernah teman, nanti kita kulik lagi lah di sesi sejarah olahraga lah. Iya bisa. Nah, tapi kadang-kadang nih yang terjadi dan menjadi tren tidak lantas kalau menurut gue ya linear dengan prestasi olahraga di sektor olahraga prestasi. Itu. Tapi satu sisi mungkin kita bagus juga kalau melihat permasalahan olahraga ini, begitu masalahnya olahraga ini, gairah masyarakat yang senang olahraga ini kita bisa manfaatkan supaya olahraga prestasi ini juga terangkat. Iya, paling enggak orang ini ada cabang atletik khususnya maraton, half maraton, lari jauh lah gitu ya. Terus sepeda kan kita mulai booming lagi kan. Nah, sepeda juga, yang sepeda sport juga sudah mulai banyak di jalanan. Di jalanan itu kadang-kadang gue sampai keder gitu kalau lagi naik. Walaupun kita dari segi prestasi mungkin beda lah. Maksudnya anak-anak yang atlet yang khusus untuk segi prestasi tapi beda lagi. Udah mulai lagi. Ini artinya tren positif lah ya. Kalau bisa dikatakan ini tren positif. Sangat positif. Yang penting orang udah mau berolahraga dulu. Iya, dan sudah bela-belain tuh pakai celana ketat ya. Udah kayak Tour de France, men. Udah kayak Tour de France. Kalah. Gua pernah bro beli peralatan sepeda. Terus apa? Disaster yang terjadi disaster bukan? Bukan. Jadi orang beli para pehobi itu beli alat-alat sepeda itu sampai nimbang ini berapa gram gitu kan. Emang kenapa mesti ditimbang? Nah, besoknya kayak daging pakai gram-graman. Enggak, besoknya yang lucunya ada gua baca salah satu status dari seorang jurnalis yang pernah sangat lama tinggal di London. Dia bilang perasaan gua gini-gini perasaan gua, dia bilang gitu. Dia kayak menyuarakan hati perasaan yang sama seperti gua gitu kan. Dia juga ternyata pernah ke toko peralatan sepeda juga gitu. Dia bilang dia mengalami hal yang sama. Jadi di mana orang beli spare part sepeda balap itu kayaknya sampai ditimbang sampai gitu. Dia bilang kayaknya juara olimpiade Wilfred Begin nggak gini-gini aman. Gitu. Apa kabar tuh? Siapa itu yang pernah juara 5 kali Tour de France tuh orang Spanyol, Miguel Indurain. Kayak mungkin waktu Miguel Indurain pertama kali latihan juga dia nggak ngerti kenapa mesti ditimbang. Bahan sepedanya dari apa? Gue yakin nggak ngerti tuh. Tapi nggak ngerti amat. Nggak ngerti. Tapi ya itulah. Tapi yang penting tren positif orang. Trennya tren positif. Gue setuju. Trennya tren positif gitu. Seperti di futsal juga sudah banyak. Kita lihat di mana-mana ada tempat futsal. Tapi gue khawatirnya gini, orang kita ini kan tren-trenan kan. Ini lagi tren goes bareng goes. Lagi kemarin trennya tren lari. Sekarang tren goes. Mudah-mudahan nggak lekang di sikat waktu gitu ya. Biasanya orang kita gitu kan. Oh ini temen-temen udah pada luntur satu-satu. Kan ada pepatah kita hangat-hangat tit ayam gitu. Itu kan sop ayam sop ayam. Itu lu mau bilang yang itu nggak berani kan lu? Ntar dikat sama KPI, nggak ada urusan sama KPI ya gitu. Yang konten-konten caur aja jalan terus. Iya. Ya lu asal nggak boleh nyinggung yang lain-lain. Lu kalau ngomong olahraga ya, jangan sampai urusan pemilu bawa-bawa. Tiba-tiba urusan pemerintah pula gitu ya. Jangan gara-gara lu tuh tim kampret terus lu menyerang tim cebong gitu, jangan. Jangan olahraga aja lah. Walaupun kita lihat juga ada kecenderungan segitu tapi ke arah situ, tapi di dalam dunia olahraga kita melihat olahraga tuh sportif, warnanya jelas. Karena olahraga tuh mengajarkan kita yang kuat ya dia menang kan gitu. Yang nggak siap ya dia kalah kan gitu. Dan harus bisa menerima kekalahan. Harus sportif, jangan terus kalah terus nimbrung jadi ikut pemerintahan. Ngelantur. Gitu ya. Oke, kembali ke ini bro. Gimana bro? Sekarang kalau bro punya konsep nggak atau pandangan nggak soal ini? Ya paling nggak gini, harusnya PB olahraga tuh yang tergabung di KONI, KOI gitu ya.
itu harus menangkap tren ini sebagai sesuatu yang mereka bisa arahkan. Untuk apa? Kan dana olahraga itu kan terbatas. Kalau kita menggandoli pemerintah juga udah banyak yang diurus. Walaupun dari sponsor Iya, sekarang udah cuma mulai bisa deh. cuma itu harus bisa jadi filantropi olahraga, Iya. menimbulkan filantropi olahraga. Jadi olahraga dihidupkan atau dihidupi oleh komunitasnya. Meskipun nanti tidak semuanya rata gitu ya. Iya. Tapi kan kita kayak misalkan gini, harusnya gegap gempita orang di CrossFit bisa arahnya ke angkat besi kan Bisa, gitu. bisa. Atau angkat berat kan Iya. gitu. Jadi angkat besi dan angkat berat instead mengandalkan 1-2 orang gila ya. Orang gila itu artinya orang yang mau Benar-benar meluangkan waktu dan biayanya di Iya. situ. Ini si crowd CrossFit ini bisa ikut membiayai sektor Nah, angkat besi, angkat berat. Iya. Begitu juga sepeda. Begitu juga komunitas lari Iya. gitu. Nggak semua, ya kita nggak usah ngomong bulu tangkis lah. Kalau Iya, bulu tangkis bulu itu tangkis udah ada pengikut, eksis ya. udah fanatik. Kalau bulu tangkis menurut saya memang menurut saya termasuk olahraga yang sangat profesional ya. Itu Oh, jadi Bang, orang iya. bisa sangat hidup dari. Iya, meskipun ya kemarin kan di podcast sebelah Mm. udah ketahuan kan tuh Apa? iya, itu yang waktu Topik Hidayat ngomong apa tuh kan, iya kan. Iya. Tapi itu kan itu istilahnya dinamika. Kalau menurut saya bulu tangkis itu olahraga yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Iya benar. Artinya walaupun tanpa sokongan dari pemerintah, Iya. dia udah bisa eksis. Iya. Karena sponsor itu berjubel yang Oh, berebut iya. yang ingin masuk ke situ. Hmm. Sponsor dari aparel olahraga dan peralatan olahraga tentu gitu ya. Udah hidup lah dia. Sangat. Mereka punya kontrak yang sangat. Cabang kita kapan nih bro? Cabang kita pada tertua, itu salah satu tertua. Ya, mungkin konsepnya bisa seperti di Amerika kali ya, pembinaan bulat ini ya. Tapi Iya. kita belum nyampe ke arah situ lah. Iya. Untuk pemasalan aja kayaknya Berat ya. mungkin ada sesi satu lagi nanti kita Nanti ya bahas. kita kulik-kulik yang lain lah. Jadi ini sih kira-kira ini sedikit obrolan kita soal relasi olahraga rekreasi dengan olahraga prestasi. Ntar kalau kita ngobrol kepanjangan, ngalor ngidul, nggak fokus. Tapi intinya kita optimis bahwa olahraga rekreasi pada gilirannya bisa berdampak positif, Pada olahraga mengarahkan tren pada positif itu ke olahraga prestasi. Mudah-mudahan seperti itu. Seperti itu. Dan kita berharap memang. Terus Ya kita terus harus tetap menjaga tren itu. Ini kita ngomongin olahraga, kita ngomongin mistis apa nih? Nanti bro. Jadi nunggu podcast ini banyak Baru subscribernya dulu. kita ngobrolin yang lain ya. Jadi buat kawan-kawan di sana yang olahraga tetaplah olahraga, tetap Iya. semangat. Walaupun dalam situasi COVID ini ya. Iya, jadi kita pakai protokol COVID-19, Iya. cuci tangan yang sering, pakai masker, mandi, pokoknya jaga kebersihan. Itu sebenarnya tanpa ada pandemi sebenarnya kita harus begitu kan. Tetap harus menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan kalau Anda orang beriman Anda menjaga kebersihan. Iya, bolak-balik. Ini sebenarnya berbakat jadi ustadz. Iya. Elsi lulusan Ciputat. Lulusan Ciputat. Jadi gitu ya kawan-kawan, tetap olahraga. Ikutin terus seri 2 Maut Iya. di ya macam-macam, nanti kita ngobrolin macam-macam. Macam-macam. Nanti kayak Olahraga pasti. olahraga, Politik, sejarah, kuliner juga ya. kuliner, masalah perjombloan aja ntar diomongin. gitu ya? Iya, jadi jangan kelamaan jomblo, Bro. Guys, ada yang kelupaan. Tadi ada yang request nih sebelum kita close nih, ada yang request. Jadi sebenarnya titik temunya tuh di olahraga itu untuk switch ya dari physical education, dari olahraga rekreasi ke olahraga prestasi itu di mana, Bang Bro? Kan kalau kita mohon maaf nih ya, sekolahan kita nih itu kan dalam 1 minggu jam mata pelajaran olahraganya kan tipis, kecil. Sangat minim. Ya. Nah, gimana tuh menengahi itu? Apakah dengan ekskul? Apakah dengan anak-anak ikut latihan di luar klub? Atau jangan-jangan harus diinsert di sistem pendidikan kita? Karena kan kalau kita lihat negara-negara besar ya, negara-negara besar Amerika, Rusia dan segala macam itu, Cina itu dia diinsert ke sistem pendidikannya. Sistem pendidikan mereka. Terutama yang kita kenal Amerika lah ya, karena kita lihat sendiri kan kita dan mereka mempromosikan sistemnya jor-joran luar biasa gitu. Dan itu berhasil. Jadi prestasi itu dibangun di sekolah, di universitas. Iya. Kalau kita kan kayak
institusi pendidikan sendiri, olahraga sendiri gitu. Kita Terpisah. pernah ikut berapa kali seminar tentang olahraga itu kayak nggak nyambung ya. Iya, antara dunia pendidikan dengan iya, dunia olahraga gitu. kayaknya alasan aja tuh kampus-kampus gede tuh. Ya gua Iya. nggak mau nyebutin kampus, ntar di somasi lagi. Kalau di somasinya mah yang ngecek-ngecek, kalau yang di nyomasi. Nah, tapi kembali ke itu. Jadi harusnya kan ada titik temunya nih. Iya. Jadi institusi pendidikan Dengan itu olahraga satu. Nah, itu ada scholarship di dalamnya, sehingga anak-anak yang punya prestasi, orang-orang yang punya prestasi di sekolah itu bisa lanjut prestasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Kita nggak melihat adanya Iya, keseimbangan. dan memang kayaknya sarana olahraga di sekolah itu sangat minim ya. minim dan hanya diarahkan anak ngerti olahraga rekreasi atau olahraga kesehatan iya, ya. benar-benar. Jadi nggak ada fasilitas ya mungkin kita terlalu jauh kalau kita membandingkan kita dengan Amerika ya. Iya. Tapi dulu tahun-tahun 80-an 80-an 90-an ya seperti itu masih ada di sekolah-sekolahan kita. Gitu. Iya. Tapi sekarang kayaknya anak-anak terlalu difokuskan untuk Iya, mata pelajaran iya, semua. jadi secara akademik anak-anak ini luar biasa. Maksudnya kalau kita bicara prestasi olimpiade matematika, kimia, fisika itu Iya. orang anak Indonesia Top lah. kayaknya tiap saat dapat deh. Ada terus ya. Nah, ini kan kita bicara olimpiade musim panas ya kan, olimpiade yang biasanya kita ikuti di olahraga. Multinasional, multi event gitu ya. Hmm. Ya kalau menurut saya ya, mungkin klub bisa jadi Jalan tengah ya. salah satu ini menyengsarakan mulu. Menjadi salah satu titik temunya gitu. Kita mengharapkan ekstrakurikuler kayaknya agak berat. Karena beban sendiri di sekolah kita tahu sendiri, mereka pulang jam 2. Kapan Iya. mereka bisa berlatih? Belum tumpukan pelajaran yang dibebankan di sekolah. Tugas lagi gitu. Itu. Mungkin klub bisa jadi titik Klub, temunya. Jadi Sabtu Minggu atau kapanpun mereka sempat, mereka bisa berlatih di klub. Tapi ngomong-ngomong soal klub, ini sekarang kan lagi tren nih. Teman-teman gue yang office hour yang kelas menengah ngehe. Iya. Kelas menengah ngehe. White collar ya? White collar itu. Kan ya sebelum pandemi ini kan pada heboh tuh itu. Klub Muay Thai ya gak? Yang wah pokoknya lebih Thailand daripada orang Thailand lah. Iya. Tatonya pelatihnya juga ngeri-ngeri men. Itu lebih Muay Thai daripada orang Thailand lah, lebih Muay Thai daripada Muay Thai aslinya lah. Iya. Nah, cuma itu dia seringkali kualitas pelatihnya. bicara kualitas nih bro. Iya, jadi sepakat. jalan tengahnya klub. Oke, klub itu bisa untuk siapa saja lah. Nah, termasuk untuk orang-orang yang hobis. Nah cuma gitu kualitasnya. Ya dulu nih gue pernah, ini jelek-jelek begini, gue pernah meskipun cuma 2 minggu pernah ikut latihan tinju. Gitu. Itu 2 minggu kagak dilatih pukulan bro. Iya. Cuma dilatih footwork. Coba kalau sekarang temen gue emak-emak tuh udah pokoknya hantu dalam hati gue. Pokoknya tumor apa gimana? Maksud gue ada step yang mereka tidak jalankan sebagaimana mestinya. Iya. Dan itu dalam tanda petik loh ya. Ya itu penipuan menurut gue. Maksudnya apa ya? Lo nggak dapet yang seharusnya, jadi lo ditipu gitu. Ya gue ngeliat juga banyak seperti itu ya. Nah terus sekarang ada gerakan-gerakan yang apa tuh buat persendian atau otot kita tuh dipaksakan gitu. Apalagi untuk orang-orang pekerja kayak gitu ya, yang itu. bukan basic atlet gitu. Nah, itu tiba-tiba ada gerakan yang lucu-lucu lah, yang menurut gue malah membuka peluang cedera gitu. Iya. Nah, gimana tuh, Bang Bro tuh Ya, melihat situasi itu tuh? Saya sedikit prihatin juga ya, walaupun kita basicnya dari olahraga grappling ya, seperti Belanda. Jadi yang striking itu mungkin kurang mendalami, tapi kita tetap belajar lah. Iya. Namanya kita kecemplung dalam dunia seperti Iya. ini ya. Tapi saya seperti melihat emang ada di klub-klub atau di gym Muay Thai atau gym apalah gitu ya. Terkesan pelatihnya asal jadi gitu loh. Tuh, that's it. Mereka tidak punya basic sebagai fighter, sebagai atlet, mantan atlet. Sama sekali nggak punya step di situ. Tiba-tiba karena disuruh oleh gymnya itu untuk belajar, dan belajarnya kadang-kadang bukan ke Thailand ya, mungkin kalau ke Thailand sebulan 2 bulan mungkin agak lumayan lah. Iya, sebulan 2 bulan mah parah bro, harusnya berapa kayak yang pantesnya. Tapi ini kadang-kadang mereka dari segi megang pad aja ya, kita yang bukan pelaku
olahraga striking kita tahu ini tidak Iya. benar ini. Iya. Mereka dari step-stepnya melatih aja kita udah tahu bahwa ada sesuatu yang salah mereka. Iya, bahkan gue pernah lihat tuh di Instagram nih, kan ada gue follow juga Instagramnya artis seksi. Kameramen kita juga follow tuh Instagram. Gue tahu tuh, soalnya kan kalau di Instagram yang follow kelihatan tuh namanya Anu. Ih, anjrit, kameramen kita, sutradara kita buat ngikut juga. Itu pegang itunya, pegang petnya. Parah, Bro. Parah. Di endorse Tapi sama dia jadi si artisnya itu kan ya artis kan. Iya. Gue ikut ini nih kickboxing lah atau apa gitu, terus dia upload. Terus salah lagi megangnya. Maksud gue, lu kan punya duit ya. Iya. Lu be smart sedikit dong. Cari Fighter yang beneran atau yang followernya nih. Ya kan? Kameramen kita kan followernya juga kan. Di hire lah gitu. Tapi kok malah orang-orang yang nggak punya Ih, kapasitas, nah, apalagi kan. boxing ya. Iya. Dikit-dikit udah ngaku boxing, bisa melatih boxing. Kayak boxing. Iya, padahal apa kabarnya tuh? Teman-teman kita yang amatir, petinju beneran gitu. yang asam garamnya amatir mereka udah Iya, sangat merasakan gitu. gitu. Maka yang ironisnya mereka yang dulu udah kenyang di amatir malah tidak terlibat dalam. Iya, memang ada sekarang mulai kelihatan tuh 1-2 teman-teman Iya. yang punya background boxing. Dia yang buka private atau teman-teman mantan fighter buka kelas. Nah, itu gue senang gitu. Jangan ujuk-ujuk modal celana Muay Thai sama tato di sini sini. Tiba-tiba udah jadi pelatih ya. Mantuan teman gua aja ketipu, diupload lagi di Instagramnya. Kan kasihan ya. Itu hal-hal yang seperti ini memang harusnya perlu ada suatu lembaga ya untuk sertifikasi pelatih? Ya, harusnya seperti ada kan ada badan sertifikasi standarisasi itu BSNP ya. BSNP. Sertifikasi standarisasi profesi kan. Itu harusnya mungkin memang harus lewat jalur itu juga. Mungkin. Jadi tidak segampang orang tiba-tiba hanya karena bisa megang pad, taktuk langsung jadi pelatih. Iya, sebenarnya juga itu terjadi di olahraga grappling ya. Gue Iya. pernah itu beberapa kelas lah. Gue nggak mau sebutin lah, kan gak enak lah. Cincai lah, kawan lah. Kan. Itu jatuhan aja salah. Iya. Kan lu kalau kita dulu belajar gulat atau judo kan itu ukemi ya jatuhan tuh. Itu kan esensial ya. Ini jatuh aja salah. Masih banyak yang tangannya nahan begini nih. Itu sangat fatal. Terus pelatihnya nggak ngingetin. Terus alasannya ya itulah cabang olahraga kita, Bang. Kampret kalau maksud gue kalau orang cedera gimana gitu loh. Padahal kita tahu olahraga ini sangat mengutamakan jatuhan dulu, basicnya itu jatuhan. Terus ada asisten coach lah gitu di situ. Gue tahu kualifikasinya bukan judoka atau pegulat, tapi tiba-tiba dia ngajarin bantingan pinggang. Terus bantingnya tuh kayak dia banting manekin aja gitu. Itu kan kesian ya enggak? Jadi mudah-mudahan itu ke depan ada perbaikan lagi. Iya, mudah-mudahan lah gitu kan. Kalau Indonesia tuh mudah-mudahan melulu. Tiap hari mudah-mudahan. Berharap aja enggak. Harapannya nyampe apa kagak? Astagfirullahaladzim. Oke, Bro, udah hampir Ini udah selesai. malam. Ada closingnya? Closing dari mudah-mudahan lah. Ya, kita berharap teman-teman tetap semangat, tetap olahraga, apapun yang terjadi tetap apapun itu olahraga, cari pelatih yang benar, cari klub yang yang benar, kualifikasi, yang murni kualifikasi, dan kita berharap antara olahraga rekreasi itu trennya mengarah kepada perbaikan olahraga prestasi. Jadi sekian dari Duo Maut yang lucu sebenarnya, nggak terlalu maut-maut amat. Mautnya kalau menghadapi makanan, Bro, gitu. Iya, itu ganas. Terus jadi gitu aja dari kita Duo Maut. Jangan lupa subscribe, dan like and share, nyalakan tombol lonceng ya. YouTuber banget loh. YouTuber abis. Oke ya, kawan-kawan ya, sampai ketemu lagi. Segitu aja dari Duo Maut.